Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan para mahasiswa dan mahasiswi pagi ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti materi kuliah ekonomi makro Islam dengan baik. Minggu kemarin sudah Bapak sampaikan tentang prinsip-prinsip ekonomi konvensional dengan bukan prinsip ya, kemarin perspektif ekonomi Islam dan perspektif ekonomi konvensional, karena kuliah kita hari ini adalah kuliah kita kemarin adalah membahas tentang pengertian ekonomi makro Islam. Nah, jadi ada tambahan Islam itu, itu membuat bahwa fokus dari materi kuliah kita ekonomi makro ini menggunakan perspektif Islam karena ada tambahan kata Islam. Nah, maka di situ perlu dijelaskan perbedaan antara perspektif ekonomi konvensional dengan perspektif ekonomi Islam. Nah, sekarang kita lanjut pada bab kedua, yaitu kita membicarakan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Subbab yang kita akan bahas yaitu sumber dan muara sistem ekonomi Islam. Jadi ekonomi Islam itu ada sumbernya, kemudian ada muaranya. Agama Islam itu mengatur kehidupan manusia baik dalam kehidupan dunia sekarang ini dan ada pertanggungjawabannya di kehidupan kelak di akhirat. Sehingga perekonomiannya merupakan salah satu aspek dari kehidupan manusia, maka hal ini ada dalam sumber yang mutlak. Jadi karena Islam mengatur kehidupan sekarang dan ada pertanggungjawabannya kelak kemudian hari di akhirat, kemudian perekonomian sebagai aspek dalam kehidupan manusia, maka hal ini sumbernya itu juga sama dengan sumber agama Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan kaum muslimin dalam menjalani hidupnya. Nah, seluruh hidupnya kita beribadah mahdoh menggunakan panduan Quran dan As-Sunnah. Kemudian dalam ibadah-ibadah sosial kita bergaul, jangan menyakiti orang lain, kita hidup harus bermanfaat dengan orang lain. Itu panduannya apa? Panduannya ya Quran dan As-Sunnah. Maka ketika kita melakukan kegiatan ekonomi, itu panduannya juga Al-Quran dan Sunnah. Kita berpolitik sebenarnya juga panduannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi salah besar itu kalau orang Islam mengatakan kita jangan campur adukkan politik dan agama. Nah, bagi orang Islam nggak bisa. Itu kehidupan orang Islam itu boleh dikata dari melek pagi hari sampai ketemu besok lagi 24 jam, itu harus berpanduan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mau tidur aja kan
ada doanya, kemudian bagi orang soleh ditambahin harus wudhu dulu, kemudian baca ayat-ayat tertentu. Ini ada panduannya untuk tidur aja. Bahkan untuk hal-hal yang Anda mau ke kamar mandi, ke toilet, itu ada panduannya. Jadi makanya siapa itu Bapak agak lupa namanya itu ada dalam buku Wider Islam. Dia mengatakan Islam is indeed much more than a system of theology, it is a complete of civilization. Jadi Islam itu sungguh Islam is indeed of civilization. Nah, jadi agama Islam itu bukan sekedar agama, tapi a complete civilization, karena mengatur seluruh aspek kehidupan, dari hal-hal yang sepele ke kamar mandi sampai ke hal-hal penting di parlemen. Jadi kalau ada orang Islam mengatakan kita berpolitik jangan dicampur adukan dengan agama, itu salah. Kita berbuat apapun, seluruh aspek kehidupan itu panduannya Al-Quran, biar tidak tersesat. Mau ke kamar mandi, ada panduannya dalam agama. Mau tidur ada panduannya agama, mau makan ada panduannya agama, sampai akhirnya kita ngurusin negara itu juga ada panduannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kita dalam kehidupan ekonomi, ya tentu saja kita umat Islam itu harus menggunakan panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau enggak, ya kita masalah ekonomi kita embat aja yang halal dan yang haram. Ini nggak bisa. Dalam Islam masalah ekonomi, misalnya timbangan, kita tidak boleh mengurangi timbangan sampai sedetail itu. Agama lain apa ada yang ngatur sampai seperti itu? Nah, kemudian dengan demikian dalam membahas perspektif ekonomi Islam bersumber dan sekaligus bermuara. Jadi ini sumber ekonomi, ini bukan sumber sumber ekonomi. Kita menggunakan ekonomi itu rujukannya, maksudnya itu bersumber di sini rujukannya. Dan sekaligus muaranya, hasilnya, implementasinya, yaitu pada akidah Islam, yaitu Al-Quranul Karim dan As-Sunnah. Ekonomi Islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk, dan coraknya. Sistem tersebut berusaha memecahkan masalah ekonomi yang sedang berkembang di dunia barat dan timur sekarang ini, dengan cara menempuh jalan tengah antara dua sistem ekonomi ekstrim, yaitu sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme. Sistem ekonomi Islam sebagai jalan tengah berdasarkan Al-Quran dan hadis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat. Nah, ini ada aspek positif ketika ekonomi Islam ini berbicara hal yang real, yang bisa diamati,
fenomenanya bisa diamati. Nah, misalnya apa? Kita memiliki tambang timah. Nah, itu misalnya di Bangka Belitung itu kandungan tambang timahnya berapa metrik ton. Itu bisa dihitung. Terus kalau dikeduk tiap hari sekian ribu ton, maka ini akan habis dalam jangka tertentu. Nah, sama juga dengan misalnya tambang nikel. Nah, yang ada di Sulawesi Tenggara, antara lain yang paling banyak yaitu di Morowali, itu kan bisa dihitung kandungan nikel di Sulawesi Tenggara itu berapa metrik ton. Kemudian kalau tiap hari dikeduk itu hasilnya berapa. Kemudian cadangan ini akan habis sampai tahun berapa. Jadi ini bisa dihitung. Ini artinya apa? Kita mengaplikasikan ilmu ekonomi Islam, tapi secara pendekatan positivistik. Jadi berdasarkan data yang ada. Nah, kemudian dari yang positivistik ini yang bisa dihitung, dibuktikan, nah, ini aplikasinya, hasil dari barang tambang ini harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, ini kembali saya ingatkan, kita memiliki ilmu itu harus apa? Kemarin saya katakan harus bermanfaat. Nah, manfaatnya apa? Nah, kita bernegara. Nah, jadi ini apa? Aspek kehidupan itu nggak bisa diputus seperti itu. Diputus misalnya agama nggak boleh dicampur dengan politik, agama tidak boleh dicampur dengan ekonomi. Nah, ini nggak bisa. Nah, bahkan kemudian antara ekonomi dan politik ini nggak bisa dipisahkan. Maka dan juga agama. Nah, oleh karena itu supaya bermanfaat, Anda harus bisa misalnya mengkritisi siapa kemarin, Bahlil, Menteri ESDM. Nah, ketika membuat keributan masalah gas melon. Nah, ini Anda bisa ngeritik ini apa dasarnya. Nah, kalau Anda ngeritik ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Meskipun ini sudah diacak-acak pada tahun 2012, sehingga MH Ainun Najib atau Cak Nun mengatakan ini sudah bukan Undang-Undang 45 lagi, tapi menjadi sudah Undang-Undang 2012 ini. Tapi meskipun demikian, karena ini bagaimanapun secara konstitusional ini adalah Undang-Undang Dasar yang kita pakai, konstitusi yang kita pakai. Nah, ya kalau Anda nanti duduk di parlemen, bisa mengembalikan ini ke aslinya, yaitu 1945, itu Bapak bersyukur dan Bapak berdoa mudah-mudahan Anda bisa mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 ini kembali ke aslinya. Kalaupun ada amandemen itu ya secukupnya aja. Kalau ini amandemennya ugal-ugalan ini. Amandemennya ugal-ugalan. Kemarin pernah Bapak hitung itu sampai berapa itu? Banyak sekali. Nah, kemarin Bapak sempat mengatakan tentang kerja atau outsourcing itu di pasal 27 ada tentang pekerjaan. Itu pasal 27 ayat 2, itu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi kerja kontrak itu nggak boleh. Kalau kerja kontrak atau outsourcing itu untuk apa? Keahlian tertentu yang gajinya sangat mahal. Nggak mungkin dia diangkat menjadi pegawai tetap dengan jangka waktu seperti pada umumnya karyawan itu sampai usia berapa itu 58. Nah, itu nggak bisa, masalahnya gajinya besar. Nah, pelatih sepak bola nggak bisa, pemain sepak bola aja juga nggak bisa. Kalau dulu zaman sepak bola amatir, nah itu mereka dijadikan pegawai di kantor bank, di kantor BUMN, nah, itu supaya mereka bisa hidup layak. Tapi ya di kantornya nggak dipentingkan lah kerjanya apa, kemudian lebih utamanya kerjaannya adalah main bola, kecuali nanti kalau sudah tidak terpakai main bola baru balik ke kantor lagi secara seperti pada umumnya pegawai pekerjaannya. Itu pada zaman sepak bola amatir. Tapi kalau sekarang profesional, nah itu sudah nggak seperti itu lagi. Jadi mereka dikontrak untuk jadi pemain sepak bola. Itu pun kadang-kadang satu musim main, kadang-kadang di putaran awal di satu periode tahun tertentu dia dikontrak oleh kesebelasan ini. Nah, terus ternyata putaran keduanya dia sudah diambil sama klub sepak bola yang lain. Jadi sangat kontrak ini ya bagi pekerja yang gajinya besar itu itu nggak mungkin menjadi pegawai tetap. Nah, kemudian yang kedua itu sebagaimana kemarin Bapak katakan di pasal 28 itu juga ada pasal 28D, tapi ini hasil amandemen, yaitu bunyinya setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam bukan yang pasal yang ayat 2, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perilakuan yang adil dan layak dalam kehidupan dalam hubungan kerja. Nah, jadi kalau ada kerja kontrak ini, Anda kalau demo ini tonjolkan dalam spanduk itu ditulis itu. Jadi tadi pasal 27 ayat 2, kemudian pasal 28D ayat 2 juga. Jadi ini ilmu supaya bermanfaat. Nah, ini harus Anda gunakan. Jangan cuma sekedar ngejar ujian, lulus, terus kemudian Anda jadi sarjana, selesai. Tapi Anda harus memanfaatkan ilmu itu, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan berserikat, kehidupan berpolitik, kehidupan bernegara. Nah, terus kemudian berkaitan dengan ESDM tadi, nah itu pasalnya 33, pasal 33 ayat 3. Nah, jadi tadi Bapak katakan bahwa ilmu ekonomi Islam ini menjadi jalan tengah yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kebetulan konstitusi kita
ini juga nggak seirama dengan hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud itu mengatakan bahwa umat Islam berserikat dalam 3 hal atau 3 perkara, yaitu rumput, kemudian air, dan ketiga api. Jadi karena zaman Rasul itu rumput itu untuk kepentingan bersama, Nah, jadi nggak boleh rumput itu dikuasai oleh seseorang atau kelompok kemudian dipagar, nggak boleh. Jadi rumput itu untuk kepentingan bersama karena ya orang Arab pada waktu itu hidup dengan berternak onta atau biri-biri. Nah, ini membutuhkan padang rumput untuk ternak mereka. Jadi ini tidak boleh dikuasai oleh perorangan. Nah, ini artinya apa? Hal-hal yang untuk kepentingan umum itu nggak boleh. Jadi di Indonesia hutan itu nggak boleh dikuasai oleh perorangan, nggak boleh. Nah, ini Anda harus mengkritisi ini. Nah, kebetulan di konstitusinya ada. Kalau di konstitusinya kan berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, jadi kalau tadi di hadisnya itu rumput, air, dan api. Api itu maksudnya energi. Kalau sekarang energi. Nah, ini di Indonesia energi itu ada batu bara, ada gas, ada minyak tanah, dan lain-lain. Nah, ini tidak boleh dikuasai oleh satu orang atau kelompok. Nah, semuanya harus dikuasai oleh negara. Dan klausul terakhirnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi gas itu nggak boleh diatur-atur oleh Menteri ESDM Bahlil itu dengan sesuatu yang kalau menurut Bapak ini bid'ah konstitusi. Karena di konstitusinya itu nggak ada harus pakai barcode, harus pakai KTP. Nah, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lah, Pemda Aceh ini sudah membebaskan pengguna minyak di pom bensin itu tidak pakai barcode lagi. Jadi itu dihapus di Aceh. Nah, ini mereka sadar dengan konstitusi. Nah, kapan wilayah-wilayah lain yang lebih dari 30 wilayah ini masih menggunakan barcode? Nah, itu harus Anda tolak karena tidak sesuai dengan konstitusi. Anda menolak dasarnya konstitusi. Kita bernegara itu dasarnya konstitusi. Anda harus ingat, Nabi Muhammad dulu mengusir orang Yahudi dari Madinah, itu dasarnya konstitusi, yaitu Piagam Madinah. Karena di Piagam Madinah itu antara lain klausulnya, antara Yahudi, Nasrani, kemudian Islam yang minoritas, itu mereka harus saling bantu-membantu. Kalau ada musuh dari luar, kalau tidak mau membantu, paling tidak diem. Lah, Yahudi ini ternyata membantu kafir Quraisy yang menyerang orang Islam dalam perang Khandaq. Oleh karena itu, Yahudi melanggar konstitusi, maka hukumannya diusir, dieksodus dari Madinah. Jadi nggak ujuk-ujuk terus dasarnya Quran, dasarnya hadis. Seperti orang sekarang protes haram menggunakan
demokrasi. Masa hukum Allah dikelola seperti itu, berkelola berdasarkan suara banyak. Nah, ini kan konstitusi yang sudah kita sepakati oleh para founding father. Nah, ketika melihat penduduk Indonesia itu majemuk, pakai konstitusi dulu. Nah, nggak arifnya orang Islam Indonesia kan. Nah, ini kan sebenarnya hampir sama kejadiannya dengan orang Yahudi di Madinah. PKI pada zaman tahun 65 G30S. Itu dia kan melanggar konstitusi, maka PKI dibekukan. Tapi lagi-lagi ada presiden yang nggak paham dengan itu, akhirnya dibuka lagi kesempatan PKI inilah sekarang mengulang lagi. Harusnya PKI itu udah selesai karena dia sudah melanggar konstitusi. Ya nggak mungkin kalau sekarang dieksodus ke Indonesia itu mau kemana. Nah, artinya kegiatannya dibekukan. Nggak boleh ada ajaran komunis lagi disebarkan di Indonesia. Nah, jadi inilah perbedaan, inilah ketidakpahaman kita dalam melakukan konstitusi. Nah, kalau sudah orang Islam, orang Indonesia itu penduduknya taruhlah 99 atau paling enggak 98%, kemudian sisanya itu tidak ada pengaruhnya di negara ini, nah kita bisa menggunakan secara mutlak hukum Islam. Tapi ketika masih campur dan mereka punya sumbangan masing-masing, nah itu bagaimanapun harus ada kesepakatan antar penganut agama ini, seperti yang dilakukan oleh Nabi di Madinah. Enggak langsung begitu menggunakan hukum Islam, tapi pakai konstitusi dulu di agama Madinah. Nah, tapi setelah 100% isinya umat Islam, ya siapa sih yang melarang kalau kita menggunakan hukum Islam? Jadi by proses. Jadi ada teman menanyakan ke Bapak,